atau antis dalam bahasa umumnya itu benar bisa bantu. Tapi kalau kita lihat ada air dan sabun, pakailah air dan sabun sering-sering dan hindari memegang muka. Kenapa? Saya kasih tahu ya bahwa pada saat kita misalnya ada seseorang dia sakit batuk pilek karena corona, dia sumburkan tuh, brus. Nah yang di depannya itu kenapa harus jarak sekarang kan? Dianjurkan 1 meter. Kenapa? Diharapkan kalau misalnya dia serpihan daripada bersinnya atau batuknya itu dalam waktu 1 meter itu diharapkan dia tidak terkena orang yang di depannya. Nah, jadi yang sakit pun yang saat dia batuk atau bersin dia harus tahu, dia harus pakai masker. Supaya apa? Dia tidak membagi hadiah-hadiah virus itu ke orang lain. Terlepas si penderita ini udah positif corona atau tidak. Ya, jadi dengan kita kasih jarak, terus bisa aja serpian itu pada saat itu di kantor atau di ruangan nempel ke meja, ke bangku, ke gagang jendela atau ke pintu, itu bisa terjadi di lantai pun bisa ya. Jadi artinya apa? Bisa aja kita nggak sengaja, contohnya di dalam bis ada atau MRT atau apa. Itu sudah ada yang bangkis dan itu bersin atau apa, dia pegang tutup begini, dia pegang ke atasnya, peganglah orang-orang itu semua, penularan itu bisa terjadi di situ. Nah, kenapa tidak boleh pegang muka atau kucuk-kucuk mata atau hidung? Karena media untuk pertama kali masuk itu adalah melalui hidung pernafasan atau melalui pencernaan melalui mulut dan dari mata, ya. Jadi rupanya dari penderita yang paling banyak ini sebenarnya laki-laki dibandingin perempuan. Dan usia yang diserang ini adalah rata-rata adalah 50 ke atas, lebih banyak daripada orang-orang muda. Kenapa? Bisa diartikan mungkin orang-orang yang udah tua lebih daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingin anak-anak muda. Dan biasanya lagi dengan orang-orang ini dengan penyakit-penyakit penyerta, misalnya sudah ada diabetes mellitus atau sakit gula, hipertensi, sakit jantung, mungkin stroke atau juga cancer. Jadi yang mana daya tahan tubuh mereka sudah pada rendah. Diharapkan makanya kita seperti Pak Sanjaya bilang harus tetap cara hidup kita yang sehat gimana? Tidur yang cukup, makan yang bagus dalam arti komposisi yang sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian apalagi perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi cuci tangan sesering mungkin, kemudian gunakan hand sanitizer atau antis pada saat tidak ada air dan sabun. Nah, kemudian apalagi kalau memang kita merasa batuk, pakailah masker. Di dalam rumah pun kita harus pakai masker. Karena apa? Kita bisa menularkan semua ke anggota keluarga. Kemudian apalagi kalau kita tetap pakai masker itu kalau di dalam keluarga misalnya kita ngerawat, kita pun harus masker. Penderita pakai masker, kita juga pakai masker ya. Nah, jadi kalau nggak perlu ke tempat umum, ke mall segala macam, hindarkan itu semua. Itu memperkecil kejadian supaya kita tidak kena. Seperti itu. Nah, jadi cara cuci tangan pun kita harus tahu ya. Mungkin teman-teman semua udah lihat ya YouTube atau dari WA bagaimana cara cuci tangan yang baik ya. Intinya bagian daripada permukaan tangan itu harus semuanya tersentuh oleh sabun dan kita bilas. Setelah itu kita lap dengan tisu buang ke tempat sampah yang tertutup. Termasuk kita bersin. Bekas tisunya juga nggak boleh kita buang sembarangan. Kita harus masukin ke tempat sampah yang tertutup ya. Dan jangan lupa cara hidup sehat itu tidak merokok. Terbukti dari suatu penelitian bahwa rokok itu bisa mengurangi daya tahan tubuh kita. Ya, jadi dari sekarang kalau teman-teman atau Bapak Ibu nih ada yang merokok, hindari rokok ya, karena itu benar-benar harus dijaga. Terus cara yang lain untuk pencegahannya apa? Makan daging yang matang, benar-benar matang, bukan setengah matang ya. Jadi matang benar-benar. Hindari kontak dengan binatang. Misalnya kita punya binatang apa, lebih baik nggak usah pegang-pegang. Kalau memang pegang, kita harus cuci tangan, ya. Terus kalau sakit segera berobat dan kasih tahu, dok, saya sudah mulai batuk pilek ini dari berapa hari, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang ini banyak WA yang seliweran ya, yang kebuktiannya ini mitos atau fakta. Misalnya pakai bawang putih,
terus pakai minyak wijen, pakai macam-macam, itu tidak terbukti ya. Jadi yang paling penting adalah stamina. Ya tadi ya, bagaimana kita, kalau vitamin is okay, boleh aja ya, mau minum vitamin apa kayak apa silakan. Makan harus bagus, kerja tetap lakukan. Nah, terutama juga untuk di tempat ini, usahakan masing-masing pribadi harus punya tanggung jawab terhadap diri dan juga terhadap teman-teman sekitar kita. Jadi kita jangan ego, kalau kita batuk atau apa, buru-buru minta masker. Sampai selesai kerja, buru-buru berobat ke fasilitas kesehatan. Saya rasa itu ya, mungkin dari Bapak Ibu saya kasih waktu mungkin ya 5 menit lah untuk bisa bertanya. Ada mungkin dari Ibu Bapak. Oh, satu lagi, mungkin di bagian kebersihan di sini, usahakan juga harus dibersihkan benar-benar ya, gagang pintu, jendela. Usahakan kalau pagi buka dulu sebelum AC dinyalakan ya, biar sirkulasi udara jadi bisa keluar masuk, kemudian tutup baru AC dinyalakan. Dan AC benar-benar harus dikontrol, rutinitas untuk diservis atau dibersihkan, dan lantai benar-benar bisa dibersihkan dengan desinfektan, bisa baik clean ditambahkan baik clean ya, atau karbol atau apa ya, segala macam itu. Intinya itu. Jadi nggak ada tuh istilah kata, kan kita tahu alkohol 70% bisa untuk membunuh kuman. Kalau gitu kita mandi aja pakai alkohol deh semuanya, ya nggak bisa ya. Kulit kita bisa rusak semuanya ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan, ada waktu mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan. Terima kasih Dr. Haris. Saya akan tambahkan bahwa kita harus hati-hati benar menghadapi ini secara nasional. Artinya begini, kalau kita lihat di China 2 bulan bisa menyelesaikan semua, karena dia bisa membangun fasilitas rumah sakit ribuan, ya sampai ribuan, di mana hanya dalam waktu 10 hari sudah selesai. Nah, di sini yang kita khawatirkan kalau meledak sekali, itu rumah sakit yang menerima tidak siap. Artinya cuman di sini 10, di sini 15, di sini ada yang terakhir itu katanya 500 itu di Duren Sawit. Nah, itu masih belum mencukupi sekali. Nah, ini yang kita harus, maksudnya kita harus tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita harus hati-hati sendiri supaya kita jangan sampai kena juga. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, tadi kan dikatakan pilek batuk zaman dulu itu biasa kita, ya. Lalu waduh sakit tenggorokan biasa. Cuman ini ditambahin lagi, kalau kita batuk pilek lalu mulai panas badan, nah itu sudah harus waspada tingkat 1 gitu. Kita harus jangan sembarangan, dan kita harapkan bisa langsung berobat. Nah, pertanyaannya di sini kira-kira ada nggak nih yang sakit nih? Sehat semua? Sehat. Syukur. Nah, kita harapkan begitu, tapi tetap dijaga, kita tetap ini semua bertanggung jawab terhadap diri masing-masing, ya. Perusahaan atau negara pun nggak bisa tiap orang diperhatikan, nggak bisa, tapi tiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih Pak. Barangkali kepada Bapak atau Ibu-Ibu ada yang mau bertanya kepada Dr. Haris? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya penyampaian tentang air bersih dan air layak minum yang sehat akan dibawakan oleh Bapak Frans Tunggal dari Living Water Act. Kepada, ya silakan Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Sanjaya, sudah mendengar dari Pak Dokter tentang ancaman yang sedang mengancam kita, yaitu virus COVID-19.
Oke, saya hanya mau menyampaikan saat ini, saya 1 minggu yang lalu, saya melakukan instalasi air minum di kantor di pabrik ini selama 1 minggu. Nah, kami menginstal alat yang namanya living water teknologi dari Austria. Nah, tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu menjaga kesehatan kita, menjaga stamina. Nah, air adalah salah satu faktor paling penting dalam tubuh kita. 70% tubuh kita adalah air. Makanya kita harus memperbaiki kualitas air kita. Nah, saat ini Gerbang Sarana Baja telah menginvestasi alat untuk memfiltrasi air yang nama disebut Living Water Aid. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sarana agar kita mendapat kesehatan yang baik dari air yang bagus. Saya kebetulan hari ini datang bersama-sama dengan Pak Abraham. Mungkin Pak Abraham bisa bantu menjelaskan. Saya persilakan Pak. Selamat pagi. Semangat. Informasi sudah jelas. Saya perkenalkan diri saya. Saya Abraham Lim. Tadi Pak Frans Tunggal ada tim kami dari Living Water Aid. Living Water Aid itu teknologi dari Austria. Bahwa kesehatan itu penting sekali kalau airnya bagus. Karena tubuh kita itu 70% adalah air. Bapak Ibu bayangkan kalau air yang baik dengan air yang biasa, tentu air yang lebih bagus lebih berdampak kepada kesehatan. Ya. Tapi karena banyak jenis air, semua jenis air menamakan dirinya seperti kecap nomor 1. Setuju ya? Nah, kita nggak mau. Air saya ini saya sendiri pakai sudah 5 tahun. Saya bagikan ke penduduk sekitar dan di mana saja orang datang ambil gratis. Kenapa? Supaya saya mau mendengar bahwa air ini sungguh-sungguh bermanfaat buat kesehatan. Sampai hari ini di rumah saya udah 2 tahun 4 bulan membagikan air gratis. Untuk apa? Untuk saya tahu bahwa apa yang saya jual itu benar-benar bermanfaat buat kesehatan. Bukan kata saya, kecap nomor 1. Pak Sanjay juga dengar, saya tawarkan, saya juga bilang, nah kita bikin yang ruangan lebih bagus, bersyukur sekarang kita pasang cukup baik. Kenapa saya bilang bagus? Kami tidak menyatakan bahwa air kita bagus saja, tetapi harus ada bukti dari Departemen Kesehatan. Nah, itu yang nanti kita siapkan. Jadi artinya nanti setiap bapak-bapak yang minum air ini, kami yakini lebih baik dari air yang selama ini kita minum. Karena teknologi ini adalah teknologi ambil dari pemantauan kepada alam terjadinya air. Air itu dari hujan jatuh ke gunung, masuk ke gunung ya, turun melalui batu dan melalui pasir, semua disaring dan ambil mineral di dalam alam, jadinya itu air hidup. Tetapi karena pencemaran lingkungan, pencemaran industri, pencemaran rumah tangga, air yang kita minum itu diyakini sudah tercemar mineralnya. Nah, alat saya ini dipecahkan mineralnya menjadi halus sehingga antara yang tercemar dengan zat yang berguna di dalam air untuk kesehatan terpisah. Ternyata tubuh kita punya kemampuan untuk memilah mana zat berguna di dalam air diambil, yang tidak bagus dibuang ke keringat, ke tinja dan ke air seni. Ini sudah menjadi tubuh kita diciptakan sempurna untuk mempertahankan, menjaga kesehatan kita dengan konsumsi air yang benar. Nah, kebetulan alat ini sampai saat ini kami yakini baru pertama kali yang modelnya menghasilkan air yang hidup ini. Bapak Ibu sering dengar ada air RO system, ada namanya heksagonal dan lain-lain, banyak penamaannya. Kami berbeda sedikit, namanya air hidup.
Nah, dari pembagian air dan pengalaman kita pakai air itu, saya pribadi dulu ya. Dulu kentombe, sekarang nggak lagi. Dulu sakit mah, kadang-kadang sudah kambuh, apalagi umur saya 65 Bapak Ibu. Ya, kalau lambat tidur sedikit, masalah datang sariawan. Sekarang sudah enggak. Tapi saya nggak mengklaim bahwa air kita obat, no. Masing-masing punya kesehatan, bagaimana mendapatkan manfaat air itu, meningkatkan kemampuan kesehatan kita. Nah, saat ini corona, kalau kita jaga minum yang baik, satu hari minum 7 kali paling kurang. 7 kali, artinya 1 kali minum 1 gelas, 7 kali, menjaga supaya tubuh kita enggak terjadi dehidrasi. Nah, kalau kita jaga tubuh kita begitu, otomatis pertahanan tubuh kita akan meningkat. Setuju ya? Nah, saya buktinya, dan banyak kesaksian lain yang ambil air dari saya. Kaki yang borok bisa sembuh, orang yang jantungan, tapi nggak semua orang sama ya. Artinya ada dampak kesehatan yang dihasilkan air ini. Sederhana tapi meningkatkan kesehatan buat pertahanan tubuh kita. Itu yang saya jelaskan kali ini, karena secara detail mau dijelaskan sangat ruwet ya. Nanti Bapak Ibu rasakan sendiri. Banyak yang minum air saya katanya kagak ngantuk-ngantuk, kerjanya dia semangat. Nah, saya nggak bilang semua orang, saya percaya di antara ini semua, bapak-bapak ibu semua akan merasakan minumnya kok lebih enak. Lalu kok agak seger dan lain-lain. Banyak kesaksian. Nanti saya akan sediakan kesaksiannya berupa itu. Nanti saya minta izin Pak Sanjay ya, supaya tahu bahwa air ini berbeda. Saya mau bersama-sama pemerintah, bersama Pak Sanjay tempat ini, supaya kita di sini, Bapak Ibu di sini, hanya dengan bantuan air ini bisa meningkatkan kesehatan kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu nanti di rumah ya, bahwa semua sehat. Ya, di luar boleh banyak corona, kita di sini anti corona karena sudah punya pengetahuan. Tadi dijelaskan dokter jelas dengan visi Pak Sanjay yang luar biasa. Saya baru pertama, bukan muji, ini kesehatan fakta ya. Dia ini orang baik, sangat memperhatikan karyawan. Kalau saya boleh tambahkan, saya boleh bayangkan dia memperhatikan karyawan seperti anak sendiri. Makanya dipasang alat ini. Saya percaya partisipasi Living Water juga boleh membantu visi beliau supaya kita semua sehat. Yuk, tetap semangat. Terima kasih. Mengenai air, silahkan bawa botol masing-masing diisi. Jadi waktu kerja itu selalu bawa, selain kawatlas bawa air minum ya. Nah, air minum ini tadi katakan kalau leher kering tiap nggak perlu sehari 7 kali, berarti sejam atau 2 jam sekali. Ini boleh seperempat jam, setengah jam, kita sedikit saja supaya ini tidak kering ya. Itu silahkan. Kalau mau di rumah butuh, ambil aja air sini ya, air yang sudah melewati alat ini diharapkan bermanfaat bagi kalian dan keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Barangkali ada sedikit tambahan dari Ibu, Bapak. Oke, ada sedikit tambahan lagi dari Dr. Haris mengenai masalah DBD. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini DBD juga lagi merebak ya. Banyak sekali. Sebenarnya angka kematian udah cukup tinggi DBD ya. Kalau itu juga sama, virus juga ya, virus, tapi dia memang beda dengan corona ya. Bagaimana sih tanda-tanda DBD? Yang pasti ada panas juga sama ya. Panas, bisa ada batuk pilek, sebenarnya itu bukan ciri khas DBD. Rasa sakit ya, bisa juga mual-mual ya. Jadi DBD itu bisa menyebabkan trombosit
atau jadi menurun ya. Kita tahu bahwa trombosit itu bagian daripada sel darah, salah satu sel darah yang untuk menunjang kesehatan kita. Jadi cara pencegahannya apa? Yang pasti kita harus kembali lagi ya, cara hidup sehat dan bersih. Jadi di rumah, di halaman, usahakan, atau di sini pun kalau kita lihat ada genangan air yang cukup lama, tengkurepin. Ya misalnya wadah, tengkurepin. Atau kalau kita tahu itu tidak berguna, buang ya. Terus kita harus lihat talang-talang air. Banyak gak yang mungkin talang airnya sebenarnya nggak posisi yang benar-benar, sehingga itu memudahkan untuk terjadi genangan. Kayak kemarin-kemarin kita udah jarang hujan ya. Jadi mungkin kalau dalam berapa jam air itu akan habis oleh kena panasnya kita. Tapi kalau terus-terusan itu tetap ada genangan air. Jadi nyamuk itu tetap selalu ada. Nyamuk itu menggigit si penderita DBD. Si penderita DBD itu udah ada virus di situ, digigit oleh ditusuk oleh si nyamuk itu kemudian menusuk orang sehat, kemudian ditularkanlah itu si virusnya sehingga bisa sakit. Kenapa anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa? Karena anak-anak itu mengalami tidur siang. Ya, kalau tidur kan dia diem aja, ya. Nah, sehingga tuh nyamuk bisa menggigit anak-anak, sehingga banyak angka anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa. Tapi orang dewasa pun apa nggak mungkin, bisa aja. Kadang-kadang kita juga nggak tahu digigitnya di mana, nggak terasa tergigit, atau kita bisa ada sakit DBD. Antisipasinya apa? Kembali, karena kita sudah ada Living Water 8, Living Water 8, itu kita minum lebih sering ya. Antisipasi supaya trombosit naik pada saat orang itu terkena DBD adalah minum ya, bukan nggak makan, tetap makan, tapi cairan itu harus banyak. Cairan banyak, mau minum air putih, mau pakai madu, mau pakai sari kurma, mau jus ya, mau apapun, air kelapa, silahkan. Cairan itu akan meningkatkan trombosit kita sehingga kita bisa sehat kembali. Nah, jadi kita sekarang bisa tahu bahwa untuk kesakitan DBD ini cukup tinggi, dan kita sedang juga menghadapi corona. Jadi sekaligus dengan dasar daripada cara hidup sehat dan bersih itu adalah dasar daripada kita untuk mencegah dua penyakit yang sekarang lagi booming atau lagi kalau sekarang dibilang viral ya. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Pak Sanjaya mungkin bisa. Mengenai demam berdarah, kita tahu NTT, Zika itu sudah yang meninggal ratusan, tapi tidak seheboh corona yang baru meninggalnya berapa orang. Ya, karena ini mendunia. Kalau DBD hanya ada di Indonesia aja, Singapura aja nggak ada. Nah, setelah diamat-amati kenapa daerah itu banyak, ternyata waktu diperiksa di rumah-rumah, semua rumah baknya mengandung jentik dari nyamuk itu, dan luar biasa banyaknya. Nah, ini karena ketidaktahuan, karena kemalasan, karena tidak peduli. Nah, itu akhirnya korbannya anak-anak yang jumlahnya cukup banyak, dan yang terkena adalah ribuan ya, yang meninggal ratusan. Nah, itu semoga kita juga peduli terhadap lingkungan kita ya, di mana lingkungan ini sangat padat penduduk ya, pasti banyak genangan-genangan, itu yang harus kita peduli terhadap lingkungan juga. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya sedikit kasih tambahan aja sih. Tapi untuk menyemangati kita jalan dulu ya. Safety! 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 Oke. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sanjaya dan Dr. Aris ya sudah komplit banget gitu. Nah, untuk sebelum menutup, mungkin sedikit mereminder aja, mengingatkan ke bapak-bapak sekalian bahwa kita ada namanya program 5R patrol ya. Mohon untuk peduli jika kita memang menemukan genangan air ya, mau itu di tong maupun di area di got ya. Mohon untuk teman-teman yang di workshop untuk segera mengeringkan. Begitu